Nabi Muhammad, penjelasan tentang kehidupan setelah kematian. Pada suatu hari yang cerah di Madinah, kota yang dipenuhi dengan cahaya iman, Nabi Muhammad duduk di tengah-tengah sahabat-sahabatnya. Beliau duduk di bawah naungan Masjid Nabawi, tempat yang menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual umat Islam. Dengan wajah yang penuh kasih sayang, beliau mulai berbicara tentang suatu konsep yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu kehidupan setelah kematian atau yang dikenal sebagai akhirat. Sahabat-sahabatnya mendengarkan dengan penuh perhatian, karena mereka tahu bahwa apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah adalah petunjuk bagi mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal, rohnya tidak langsung lenyap, melainkan akan diambil oleh malaikat maut. Proses ini disebut dengan sakaratul maut, yaitu saat-saat terakhir seorang manusia di dunia sebelum rohnya dipisahkan dari jasadnya. Jika orang tersebut adalah orang yang baik, yang selama hidupnya beriman dan beramal syalih, maka rohnya akan diambil dengan lembut dan penuh kasih sayang oleh malaikat maut. Namun, jika orang tersebut adalah orang yang jahat, yang selama hidupnya ingkar dan berbuat dosa, maka rohnya akan diambil dengan keras dan penuh siksaan. Setelah roh diambil, roh tersebut tidak langsung dibawa ke surga atau neraka, melainkan akan dibawa ke suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh adalah tempat antara dunia dan akhirat, tempat roh menunggu sampai hari kiamat tiba. Di alam barzakh, roh akan menjalani apa yang disebut azab kubur atau nikmat kubur. Azab kubur adalah siksaan yang diterima oleh roh orang-orang yang berdosa, sementara nikmat kubur adalah kenikmatan yang diterima oleh roh orang-orang yang beriman dan beramal syalih. Kedua hal ini tergantung pada amal perbuatan seseorang selama hidupnya di dunia. Nabi Muhammad kemudian membuka pembicaraan tentang suatu hari yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu hari kiamat. Ketika semua makhluk, baik manusia maupun jin, akan dibangkitkan dari kuburnya dan diadili berdasarkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Beliau menjelaskan bahwa pada hari itu, setiap amal baik dan buruk yang pernah dilakukan oleh seseorang akan ditimbang di hadapan Allah. Orang-orang yang beriman dan beramal baik, yang selama hidupnya telah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, akan diberikan balasan yang setimpal dengan amal baiknya, yaitu masuk surga. Surga, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad, adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di sana, mereka akan hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan, dikelilingi oleh keindahan dan kemewahan yang tak terbayangkan. Mereka akan diberi makanan dan minuman yang lezat, dan akan ditemani oleh orang-orang yang mereka cintai. Namun, bagi orang-orang yang kafir dan berbuat jahat, yang selama hidupnya telah mengingkari perintah Allah dan melakukan dosa, balasannya adalah masuk neraka. Neraka adalah tempat yang penuh dengan siksaan dan penderitaan. Di sana, mereka akan merasakan panas api yang membakar, dan akan diberi makanan dan minuman yang pahit. Nabi Muhammad menekankan bahwa surga dan neraka adalah realitas yang akan dihadapi oleh setiap makhluk setelah kematian. Oleh karena itu, beliau mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu berusaha melakukan amal baik dan menjauhi amal buruk, agar mereka dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan wajah yang penuh kasih sayang dan mata yang berbinar-binar, Nabi Muhammad menatap sahabat-sahabatnya. Beliau kemudian mulai berbicara, suaranya lembut namun penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, kata beliau, ini hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir kita. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju kehidupan sejati, yaitu kehidupan di akhirat. Beliau menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan godaan dan cobaan, namun semua itu hanyalah ilusi.
Kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi hanyalah sementara dan akan lenyap seiring waktu. Sebaliknya, kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi dan nyata. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengajak sahabat-sahabatnya untuk selalu beriman dan beramal baik. Iman adalah fondasi yang kuat yang akan membantu mereka tetap teguh di tengah badai cobaan dunia. Sedangkan amal baik adalah bukti nyata dari iman mereka, yang akan menjadi bekal mereka di akhirat. Berusahalah untuk selalu berbuat baik, kata beliau, baik kepada sesama manusia, kepada alam, dan tentunya kepada Allah. Dengan berbuat baik, kalian akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki pandangan yang benar tentang kehidupan. Kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan bahwa tujuan sejati kita adalah kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk beriman dan beramal baik, agar kita dapat meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat.